Sahabat investor, kita seharusnya tidak hanya investasi keuangan, tetapi juga dalam kesehatan. Salam sehat. Halo rekan-rekan investor, selamat jumpa kembali dalam YouTube channel saya, Hamdi Hasarbaini. Kalau di beberapa episode yang lalu kita sudah bicara masalah investasi, khususnya saham dan kripto. Pada episode kali ini saya akan kembali membahas masalah kesehatan sesuai dengan topik YouTube channel saya, yaitu mengenai investasi dan kesehatan. Pada episode kali ini saya akan kembali bicara masalah kesehatan, khususnya yang terkait dengan pengobatan tradisional timur atau traditional Chinese medicine, dan juga teori-teori pengobatan alternatif yang lain seperti meta medicine, dan juga yang pasti adalah terkait dengan nutri energetic system yang memang selama ini saya gunakan sebagai alat untuk memberikan rekomendasi atau saran mengenai kesehatan dari ilmu alternatif ya. Baik, kalau di episode yang lalu saya sudah bicara mengenai kenapa kita sakit secara umum ya. Saya sudah sampaikan bahwa kita mengalami suatu penyakit biasanya didahului oleh satu peristiwa yang dalam istilah nutri energetic system atau meta medicine dikenal dengan istilah UDIN atau UDIN, kalau tulisannya UDIN ya. Itu adalah singkatan dari unexpected, dramatic, isolating, dan no strategy. Artinya kita mengalami suatu penyakit kalau kita mengalami suatu peristiwa yang tergolong dramatis, dan unexpected, tidak kita duga, sehingga kita merasa terisolasi ya, atau isolated, sampai-sampai kita tidak tahu harus ngapain. Kita tidak tahu harus berbuat apa, atau no strategy. Nah, jadi pada dasarnya setiap penyakit apapun itu pasti didahului oleh suatu peristiwa yang tergolong stressful atau stressful event, atau dengan istilah lainnya adalah UDIN tadi. Unexpected, dramatic, isolating, and no strategy. Itu secara umum. Nah, masing-masing peristiwa itu bisa mengakibatkan penyakit yang berbeda. Di episode yang lalu saya sudah bicara mengenai penyakit jantung dan juga penyakit yang terkait dengan pencernaan, khususnya GERD ya, yang juga akhir-akhir ini banyak dialami oleh masyarakat. Nah, pada episode kali ini saya akan membahas mengenai penyakit yang juga sangat banyak dialami oleh masyarakat, yaitu terkait dengan penyakit ginjal. Penyakit ginjal biasanya kalau di pengobatan barat ya, atau teori kedokteran umum, biasanya itu kan dikaitkan dengan penyakit diabetes dan penyakit-penyakit utama lainnya. Tapi lagi-lagi di episode kali ini saya melihat atau meninjau penyakit ginjal dari sudut pandang pengobatan timur atau traditional Chinese medicine. Sebagaimana saya sampaikan di episode-episode yang lalu, sesuai dengan teori pengobatan timur, di tubuh kita mengalir energi. Energi itu berfungsi untuk menggerakkan organ-organ di tubuh kita. Masing-masing energi itu mengalir melalui meridian yang berbeda. Oleh karena itu, kalau Anda sekalian pernah
menggunakan jasa akupunktur, itu pada dasarnya adalah teori pengobatan timur. Di akupunktur kita biasanya akan ditusuk dengan jarum-jarum kecil di masing-masing meridian sesuai dengan penyakit yang kita keluhkan. Sebetulnya tusukan jarum itu bukan menusuk secara fisik ya. Jarum itu hanya menempel di kulit kita. Kalau ditusuk secara fisik harusnya akan mengeluarkan darah. Kalau ditusuk sampai ke dalam daging. Tapi jarum akupunktur itu pada dasarnya hanya menempel di kulit, jadi tidak ditusuk sampai dalam. Apa fungsi tusukan jarum itu? Tusukan jarum itu berfungsi untuk memperlancar aliran energi di meridian yang terkait dengan penyakit yang kita keluhkan. Jadi tusukan jarum itu berfungsi untuk memperlancar aliran energi di masing-masing meridian sehingga organ yang mengalami gangguan pada akhirnya bisa kembali pulih. Ini sama dengan apa yang akan saya sampaikan ini. Semua penyakit itu pasti dimulai dengan suatu peristiwa yang stressful. Peristiwa yang stressful ini akan mengganggu aliran energi di masing-masing meridian tadi. Sama seperti di akupunktur, fungsi jarum akupunktur adalah memperlancar aliran energi di masing-masing meridian itu. Tapi pengobatan yang penting harus dilakukan adalah menganalisis apa peristiwa yang menjadi penyebab dari terganggunya aliran energi di tubuh kita. Tadi saya sampaikan bahwa penyebab utamanya adalah adanya suatu peristiwa yang stressful atau stressful event, atau dikenal juga dengan istilah Yudin. Nah, tugas kita adalah mencari tahu apa peristiwa yang kita alami. Jadi kalau suatu saat kita mengalami suatu penyakit, kita harus merunut kira-kira ke belakang, seminggu ke belakang. Kita pernah mengalami suatu peristiwa apa yang tergolong stressful tadi. Dengan mengetahui peristiwa yang kita alami, kita bisa mencari jalan keluar terkait dengan penyakit yang kita alami. Nah, di episode kali ini saya akan bicara mengenai penyakit ginjal. Di episode yang lalu saya juga pernah sampaikan bahwa penyakit ginjal itu pada dasarnya muncul kalau kita merasa terisolasi. Ini analoginya persis kalau seperti kita terdampar di suatu padang pasir di mana di sekelilingnya itu tidak ada air. Kalau kita terdampar di padang pasir, tubuh kita secara alamiah akan merespons bahwa karena kita terdampar di padang pasir, tubuh kita akan butuh cairan, butuh air. Nah, tubuh membaca hal seperti itu dan ginjal akan bereaksi mengumpulkan cairan yang ada di tubuh dan dikumpulkan di ginjal. Tujuannya adalah untuk membantu kita yang sedang terdampar ini supaya tidak dehidrasi. Jadi ginjalnya akan bereaksi mengumpulkan semua cairan di tubuh sehingga ginjalnya menjadi bengkak. Karena ginjal itu kan pasti ada kapasitas maksimumnya. Tapi kalau dia bereaksi berlebihan menyerap semua cairan di tubuh, tentu saja akan lama-kelamaan akan menjadi bengkak. Itu kalau kita terdampar di padang pasir. Nah, analogi ini juga bisa terjadi walaupun kita tidak terdampar di padang pasir, walaupun kita berada di tengah-tengah keramaian, di tengah kota, tapi kalau kita punya perasaan isolated, merasa terisolasi di di tempat kita berada, itu tubuh membacanya sama dengan seperti kita terisolasi di padang pasir tadi. Jadi tubuh kita yang merasa terisolasi tadi, ginjalnya akan merespon mengumpulkan semua cairan dari dalam tubuh, sehingga lama-kelamaan ginjal ini akan bengkak dan menjadi bermasalah. Jadi penyakit ginjal tadi analoginya seperti itu. Kalau kita terdampar di padang pasir, ginjal akan membaca bahwa tubuh kita butuh cairan,
ginjalnya bereaksi mengumpulkan semua cairan tubuh sehingga ginjalnya merasa menjadi bengkak dan pada akhirnya merasa menjadi terganggu. Demikian juga walaupun kita berada di tengah keramaian di kota besar, tapi kita merasa terisolasi, ginjal membaca sinyal yang sama gitu, bahwa kita butuh cairan supaya tidak dehidrasi, sehingga ginjal kita mengumpulkan semua cairan dan pada akhirnya ginjalnya membengkak dan bermasalah. Nah, dengan aplikasi Nutri Energetic System dan atau NES, ini bisa diketahui hal-hal apa yang bisa perasaan-perasaan apa yang bisa mengakibatkan kita mengalami gangguan ginjal. Ya, dari aplikasi ini bisa terlihat ini bagian terkait dengan ginjal itu IR atau ER20. Ini terkait dengan kidney atau ginjal. Di sini dikatakan problem di ginjal bisa terjadi apabila tidak adanya keseimbangan, ya, lack of balance dalam hubungan hubungan antar manusia gitu. Penyebab utamanya sakit ginjal atau penyebab utama terjadinya lack of balance tadi adalah ketakutan, fear of loss, ya, ketakutan kehilangan atau separation, perpisahan. Jadi kalau kita terus-menerus memupuk perasaan ketakutan akan kehilangan atau perpisahan dengan seseorang, itu lama-kelamaan ginjalnya akan membaca bahwa kita merasa terisolasi dan pada akhirnya ginjal akan berusaha atau bereaksi mengumpulkan semua cairan tubuh sehingga pada akhirnya ginjalnya menjadi bermasalah. Nah, sebagaimana saya sampaikan di episode yang lalu, setiap peristiwa yang kita alami atau kita saksikan atau kita alami itu akan dibaca oleh otak, dan perasaan itu, respon kita terhadap peristiwa itu akan terekam di otak sesuai dengan di masing-masing bagian dari otak kita. Sebagaimana saya sampaikan di episode-episode yang lalu, otak kita terbagi 4. Ada yang namanya brainstem, itu otak kecil di bagian bawah, kemudian ada cerebellum di bagian atas ini, kemudian ada cerebral medulla di bawahnya, kemudian ada cerebral cortex. Nah, yang terkait dengan perasaan isolated tadi itu akan terekam di otak bagian kecil yang disebut dengan brainstem tadi. Nah, di sini akan terlihat, jadi kalau otak itu di CT scan sebetulnya alat pengobatan barat, ya. Nah, otak kalau diperiksa dengan CT scan itu akan kelihatan bagian otak yang merekam stressful event yang terkait dengan isolation tadi, ya, itu akan terlihat sebagai bagian hitam di otak kecil atau di brainstem. Nah, ini dikatakan bahwa peristiwa apa yang terekam di otak kecil tadi yang terkait dengan ginjal, antara lain adalah perasaan-perasaan abandon. Jadi kalau kita merasa diabaikan atau ditinggalkan atau abandon, atau perasaan isolated, terisolasi, atau perasaan tidak diurus dengan baik, not cared for, ya. Atau perasaan ditinggal sendirian, atau perasaan ditinggal sampai mati, itu adalah peristiwa-peristiwa atau perasaan
yang bisa mengakibatkan terjadinya gangguan pada ginjal. Atau bisa juga ada suatu peristiwa di mana kita merasa ditinggalin gitu, harusnya kita diajak turut serta dalam sebagai satu bagian, tapi kita tidak diikut sertakan sehingga kita merasa ditinggalkan, atau perasaan kita merasa kehilangan segalanya. Itu juga merupakan perasaan atau peristiwa-peristiwa yang bisa mengakibatkan terjadinya gangguan pada ginjal kita. Nah, NASH ini juga punya sebagaimana penyakit-penyakit lainnya yang sudah saya sampaikan sebelumnya. NASH ini juga punya afirmasi bagaimana caranya supaya kita bisa terlepas dari perasaan-perasaan isolating tadi. Nah, di sini ada contoh afirmasinya. Misalnya dikatakan I move forward with confidence. Jadi saya bergerak maju ke depan dengan keyakinan, dan saya mendapatkan support atau dukungan yang banyak dari orang-orang sekitar kami, sekitar saya gitu. Ini merupakan afirmasi yang harus kita katakan berulang kali, bahwa saya maju ke depan dengan keyakinan, dan semua orang di lingkungan saya membantu saya untuk keluar dari perasaan isolating tadi. Itu merupakan cara untuk supaya kita bisa lepas dari perasaan isolating atau isolation tadi. Jadi kembali ke penyebab dari penyakit, dan dalam hal ini adalah penyakit ginjal. Itu adalah karena kita punya perasaan isolated, terkungkung, ditinggal sendirian, tidak diperhatikan, ditinggalkan, atau tidak diikut sertakan dalam suatu kelompok yang harus kita ikut serta. Itu bisa, kalau perasaan-perasaan itu tetap kita pelihara, tetap kita pikirkan, itu lama-kelamaan akan berakibat terjadinya gangguan pada ginjal. Jadi lagi-lagi ini adalah cara pandang pengobatan timur terhadap penyebab dari suatu penyakit. Pasti akan ada perbedaan dengan cara pandang pengobatan barat atau western medicine terhadap penyakit. Oleh karena itu jalan keluarnya pasti berbeda. Treatment yang dilakukan oleh pengobatan barat terhadap penyakit ginjal atau penyakit apapun pasti berbeda dengan treatment yang dilakukan oleh pengobatan timur. Nah, di metamedicine maupun di NASH ini, penyebab penyakit dikatakan bahwa adalah adanya suatu stressful event atau UDIN, unexpected, dramatic, isolating, dan no strategy. Jadi suatu peristiwa yang tergolong UDIN yang kita alami. Nah, jalan keluarnya atau cara kita keluar itu adalah kita mengidentifikasi peristiwanya, kemudian kita lakukan perubahan pola pikir, perubahan mindset terhadap peristiwa tersebut. Jadi jangan peristiwa itu selalu dipikirkan, perasaan itu selalu dipelihara, itulah yang menyebabkan penyakit. Nah, di sini tadi saya sudah sampaikan ada satu kata-kata afirmasi yang bisa kita ucapkan, dengan keyakinan bahwa kita bisa maju ke depan dengan keyakinan penuh, dan orang-orang di sekitar kita membantu kita dengan baik. Nah, dengan melakukan perubahan mindset, dengan melakukan afirmasi tadi, mudah-mudahan stressful event atau UDIN yang kita alami tadi bisa hilang dari pikiran dan perasaan kita, dan pada akhirnya kita bisa mengalami perbaikan terhadap suatu penyakit yang kita alami. Jadi kembali teman-teman investor, bahwa penyakit apapun itu pasti dimulai dari suatu stressful event atau UDIN, dan tugas kita adalah mengidentifikasi apa itu stressful event yang kita alami atau UDIN yang kita alami.
dan mencoba menghilangkan perasaan atau peristiwa tersebut dari pikiran kita, dan insya Allah dengan melakukan itu kita bisa kembali ke kondisi kesehatan semula. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada episode kali ini. Kita kembali lagi di episode yang akan datang untuk membahas hal-hal terkait dengan investasi dan kesehatan. Sampai jumpa di episode-episode yang akan datang.